Keraguan Maria yang diubahkan. Lukas 1 ayat yang ke-34. Ya, Lukas 1 ayat 34. Lukas 1 ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu pernyataan yang menarik dari Maria. Ketika malaikat Tuhan memberitahu bahwa dia akan hamil, Maria berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal yang paradok kalau kita membaca daripada firman Allah antara keberadaan Allah dan keberadaan manusia. Itu adalah sesuatu hal seperti bumi langit. Yang dipikir oleh Allah tidak bisa dipikir oleh manusia, yang dipikir oleh manusia bisa diketahui oleh Allah. Ini harus kita sadari bersama-sama. Nah, kalau kita mau mengingat beberapa hal di dalam firman Allah, sebenarnya tidak hanya Maria, tetapi ada beberapa tokoh di dalam Alkitab yang juga mengalami hal yang sama seperti Maria. Kita ingat bagaimana proses kelahiran daripada Ishak. Ketika Abraham berumur 99 tahun dan Sarah berumur 89 tahun, ketika Tuhan hadir di tengah-tengah Abraham dan di tengah Abraham dan Sarah, dan mengatakan besok tahun depan Sarah akan melahirkan anak. Ini satu hal yang kontradiksi, di mana Sarah pun juga bilang, bagaimana hambamu yang sudah mati haid ini bisa mengandung dan melahirkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya tekankan pagi hari ini untuk kita harus memegang dengan teguh bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Janji Tuhan tidak bisa dibatasi dengan kelemahan manusia. Janji Tuhan tidak bisa dibatasi dengan keberadaan manusia. Kalau Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan pasti menggenapi. Nah, kita diingatkan oleh firman Tuhan ketika Tuhan berfirman kepada Abraham dalam Kejadian pasal yang ke-12, bagaimana di sana dikatakan Abraham jika pergi meninggalkan negerinya ke negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan, maka Abraham akan mempunyai keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi pantai begitu banyak. Bapak Ibu Saudara, ketika secara manusiawi Abraham mendengar hal itu, Abraham langsung pergi. Dia tidak berpikir panjang, meninggalkan orang tuanya dan keluarganya. Dan kita ingat, Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham setelah Abraham mengikut Tuhan selama 25 tahun. Itu bukan waktu yang pendek, itu waktu yang cukup panjang. Saudara bisa bayangkan Abraham dan Sarah, terutama Sarah, ketika masih memungkinkan untuk hamil dan melahirkan anak, sampai Sarah tidak bisa lagi secara manusiawi mengandung dan melahirkan anak. Tetapi justru pada saat kondisi Sarah, kondisi Abraham yang paling kalau boleh saya katakan secara manusia mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan itu yang Tuhan katakan kepada Abraham dan Sarah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mendengar sebuah berita yang baik itu menyenangkan. Tetapi ketika kita mendengar berita yang baik dalam kondisi yang sudah usur seperti Abraham, dalam kondisi yang sudah tua, dalam kondisi yang sudah lanjut,
maka kalau boleh saya katakan berita itu seperti sebuah berita guyonan. Tetapi tidak. Abraham sangat serius, Abraham menerima, dan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Akhirnya ketika tahun depan, akhirnya Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak dan dinamakan Ishak, yang artinya tertawa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kelahiran Sarah untuk melahirkan Ishak, firman Tuhan tidak ada komentar apa-apa, tetapi saya yakin kelahiran Sarah adalah kelahiran yang diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena Ishak adalah anak perjanjian. Nah, kemudian hal yang lain kita melihat mengenai pengalaman daripada Elisa, ya. Bagaimana Elisa pada saat itu dia menerima kedatangan seorang ibu janda dengan 2 orang anak perempuan. Ibu janda ini mengadukan maksudnya, tujuannya bagaimana supaya Elisa bisa memberikan solusi atau jalan keluar. Ibu ini dia terlilit dengan hutang. Rupanya penagih hutang zaman dulu dengan zaman sekarang tidak jauh berbeda, ya. Jadi ibu ini sudah terbelit hutang, rupanya hutang itu sudah sangat besar, ya. Mengingat daripada apa yang ada di rumah ibu itu, mulai dari tempat tidur, kasur, spray, meja, piring, dan semuanya sudah dibawa pergi. Dan ketika Elisa tanya, di rumah kamu punya apa, Bu? Saya hanya punya 1 botol minyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu hal yang luar biasa. Taruhlah ketika 1 botol minyak itu mungkin sekarang kalau minyak gas gitu ya mungkin kurang lebih sekitar 15 atau 17 ribu kira-kira, ya, kira-kira. Nah, ketika itu untuk membayar hutang yang jumlahnya puluhan juta atau bisa jadi sampai begitu banyak tidak terhitung, maka itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin. Bapak Ibu Saudara, kehadiran daripada janda Nabi ini untuk datang kepada Elisa itu adalah satu hal yang sangat tepat. Dia rupanya sudah jenuh, datang dari 1 orang justru menambah hutangnya, ke orang yang lain menambah hutangnya, dan itu menambah bebannya. Jadi rupanya janda Nabi ini dia sudah tidak lagi dipercaya, ya. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Bahkan firman Tuhan katakan kedua anaknya mau dibawa oleh penagih hutang untuk menjadi ganti atau jaminan pembayaran hutang daripada ibu ini. Nah, kita melihat bagaimana ketika ibu ini dalam kesulitan, dalam kesukaran, dia datang kepada Tuhan, ya. Dia minta kepada Nabi Elisa mengadukan nasibnya. Dan rupanya ibu ini bercerita suaminya dulu adalah termasuk daripada rombongan Nabi yang pernah dipimpin oleh Elisa. Dan suaminya sudah mati sehingga kekacauan itu terjadi. Nah, ketika Elisa tanya, "Bu, kamu punya apa?" "Saya hanya punya botol 1, Tuhan." "Sekarang kamu pergi minta kepada tetanggamu botol-botol yang kosong." Bapak Ibu Saudara, kalau Elisa memerintahkan seperti itu, maka kampung yang dipunyai oleh ibu ini tidak seperti sekarang, ya. Jadi waktu itu sebuah kampung itu mungkin jumlahnya sekitar 15 kepala keluarga sampai dengan 20 begitu kira-kira. Dan kalau ibu ini meminta botol, artinya dia harus pergi dari 1 kampung ke kampung yang lain yang cukup jauh. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Ibu ini tidak mengelak, ibu ini tidak memperhatikan kondisinya, tetapi ibu ini hanya bilang ya dan iya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ibu ini pergi dari satu rumah ke rumah, dari satu kampung ke kampung, sampai akhirnya
rumahnya itu penuh dengan botol minyak. Setelah itu ibu ini lari datang kepada Elisa dan berkata, "Tuan, semua botol sudah aku kumpulkan di rumah, penuh rumahku dengan botol." Lalu kemudian Elisa bilang, "Tutup pintu, tutup jendela, lalu kemudian masukkan satu botol yang penuh dengan minyak ke botol-botol yang sudah kamu minta tadi." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara manusiawi, kalau boleh saya katakan, janda ini boleh protes. Nanti bagaimana itu? Botolnya satu untuk mengisi semua botol yang ada. Tetapi saya yakin waktu itu janda ini sudah nekat ya, nekat sudah sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Sudah menjadi satu prinsipnya, apa yang dikatakan oleh Elisa itu yang dia lakukan. Dan betul saja, ketika janda ini mulai mengisi botol-botol yang kosong itu dengan botol yang berisi minyak, satu demi satu. Ya, saya tidak bisa membayangkan bagaimana janda ini begitu semangat. Setiap botol diisi penuh, kemudian ditaruh penuh, ditaruh, sampai semua botol yang ada di rumahnya penuh dengan minyak. Setelah itu janda ini datang kepada Elisa dan Elisa berkata, "Jual semua minyak yang ada di rumahmu dan bayarlah hutangmu dan hiduplah dari sisanya." Ini luar biasa. Ketika Tuhan tolong untuk bayar hutang, tidak untuk beli yang lain ya. Jadi kalau untuk bayar hutang kita berdoa minta Tuhan tolong bayar hutang, bayar hutangnya. Jadi tidak untuk beli kulkas, beli TV dan sebagainya. Dan akhirnya janda ini membayar semua hutangnya dan dia hidup dari sisanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman-pengalaman di dalam kehidupan daripada orang-orang percaya yang disebutkan tadi, ini adalah satu hal yang nyata bahwa mujizat Tuhan itu tidak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan bisa lakukan, hari ini akan Tuhan lakukan dan esok tetap Tuhan lakukan. Ya. Mengapa hari ini akan Tuhan lakukan? Itu sangat bergantung daripada iman kita. Ketika janda Nabi ini mengatakan bahwa dia harus membayar hutangnya, dia nggak pikir pusing lagi bagaimana caranya untuk membayar hutang itu, tetapi yang dia tahu bagaimana caranya Tuhan menolong di dalam hidupnya. Jadi ketika saudara datang berdoa kepada Tuhan, jangan minta bagaimana caranya untuk duitnya untuk bayar hutang itu, tetapi bagaimana Tuhan menolong caranya untuk boleh mendapatkan pertolongan itu. Dan semuanya dinyatakan dan janda ini bisa tertolong. Kira-kira sudah berapa puluh tahun yang lalu, ada satu keluarga anak Tuhan, dia datang di gereja, dia puasa hari itu, dia dan istrinya puasa panjang, tetapi anak-anaknya siang atau malam itu baru mereka makan. Anaknya masih kecil-kecil. Dan secara manusiawi anak Tuhan ini tidak bisa bayar utang. Ya. Karena utangnya sudah banyak dan ditambah lagi debt collector itu 2 mobil datang di rumahnya. Dan debt collector itu mengatakan, saya tidak akan pulang sebelum saya dikasih uang, dibayar pinjaman dari bos saya. Saudara, debt collectornya itu waktu itu saya masih SMP kalau tidak salah, itu badannya gede-gede, tinggi besar-besar seperti orang-orang NTT, orang-orang Ambon begitu, orang-orang Papua wajahnya. Nah, ketika menghadapi seperti itu, anak Tuhan ini bilang, saya tidak punya uang. Kemudian dia datang di gereja, dia berdoa, dia memohon kepada Tuhan. Satu keajaiban terjadi. Tuhan menggerakkan hati daripada bos anak Tuhan ini untuk boleh memberikan jalan keluar yang super ringan.
di mana bos ini tiba-tiba dia digerakkan hatinya oleh Tuhan supaya anak Tuhan ini mengangsur hutangnya seadanya uang. Lalu kemudian debt collector yang menagih itu disuruh pulang semua. Nah, ini adalah sebuah pertolongan Tuhan. Kalau kita mengingat akan hal ini, maka kita harus percaya bahwa dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Kalau Tuhan dulu tolong, hari ini Tuhan tolong, dan hari esok Tuhan juga tetap menolong dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat kembali kepada kehidupan daripada Maria. Dalam ayat yang ke-27 pasal yang pertama yang sudah kita lihat tadi, ayat yang ke-34, kita mulai dari ayat yang ke-27. Bagaimana di sana dikatakan Maria statusnya adalah sebagai seorang gadis, ya, dalam sebuah film singkat begitu. Di sana digambarkan bahwa Maria ini berumur sekitar 15-16 tahun, jadi masih sangat-sangat muda, ya. Dan ketika dia mendengar bahwa dia akan hamil, dia sadar itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin, mau hamil dengan siapa, kira-kira seperti itu. Tetapi kita boleh melihat sebuah dialog antara Maria dan malaikat Jibril. Ternyata di sini kita melihat harus ada kesepakatan antara malaikat yang menyampaikan berita dan Maria yang menerima berita. Dan akhirnya di sana terjadi dialog bagaimana Maria yang masih perawan itu disiapkan oleh Tuhan untuk boleh mengandung bayi Yesus. Kita mungkin juga berpikir, karena beberapa waktu yang lalu ditemukan di Tapiot, ya, penemuan kubur di Tapiot, bagaimana di sana ada namanya Yosef, ada namanya Maria, tetapi yang aneh dalam makam kubur Tapiot itu tidak ada nama Yesus, ya. Nama Maria, nama Yusuf ada, dan saudara-saudara Yesus ada, tetapi nama Yesus tidak ada. Dan itu menjadi satu pergumulan sampai dengan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-28 dikatakan Maria mendapatkan kasih karunia-Nya Tuhan. Kasih karunia itu adalah pemberian cuma-cuma, pemberian yang sama sekali tidak ada unsur kebaikan yang diberikan oleh manusia. Dan Maria, karena dia dari garis keturunan Daud yang memang sudah ditetapkan untuk boleh mengandung dan melahirkan Yesus sesuai dengan janji Tuhan kepada Daud beberapa ratus tahun sebelumnya, itu digenapi atas kehidupan Maria. Bapak Ibu Saudara, ketika Maria mendengar bahwa dia akan mengandung, jadilah menurut kehendak-Mu, ya. Dan akhirnya Maria mengandung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Maria mengandung tidak sembarang yang dia kandung. Maria mengandung tidak dengan siapa, dia sangat-sangat bertanggung jawab. Karena Maria mengandung dari Roh Kudus, ya. Bagaimana di sana dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan mendiami kandungan Maria, dan dia nanti sesuai dengan waktunya akan melahirkan bayi Yesus. Sampai hari ini masih jadi perdebatan, tetapi saya secara pribadi, ya, jadi Bapak Ibu Saudara boleh punya pendapat sendiri untuk hal yang satu ini. Saya sangat-sangat secara pribadi setuju dengan apa yang diajarkan oleh Gereja Katolik mengenai keberadaan perawan suci Maria. Bagaimana perawan suci Maria ini saat mengandung dan melahirkan Yesus sama sekali tidak merusak struktur yang ada di dalam kehidupannya sebagai seorang gadis, sebagai seorang perawat.
Jadi kalau boleh saya katakan, ketika mengandung Yesus, Maria perawan, dan ketika melahirkan Yesus, Maria juga perawan. Ya, mengapa demikian? Karena Tuhan tidak mau merugikan daripada Yusuf. Yusuf sebagai suami daripada Maria, Tuhan tidak mau merugikan keberadaan daripada Yusuf. Dan konon Yusuf itu mati sekitar tahun-tahun dia umur 40-an, lebih sedikit ya, lebih kurang. Karena ketika Yesus pergi ke Kana dan mengadakan mujizat air menjadi anggur, Yusuf tidak ikut di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan benar bagaimana pada waktunya yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, Roh Kudus menjamah kandungan daripada Maria, dan Maria mengandung selama 9 bulan, dan pada waktunya melahirkan, Maria melahirkan bayi Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, sama sekali tidak ada komentar bagaimana proses kelahiran daripada Yesus. Dan itu satu hal yang amat sangat saya yakini, bahwa ketika Maria mengandung sampai dia melahirkan, dia masih dalam status perawan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan di dalam hal-hal yang berikutnya kita boleh melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Maria ini adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia. Sesuatu hal yang tidak mungkin bagi manusia. Karena Maria sebagai seorang gadis, sebagai seorang yang belum pernah disentuh oleh laki-laki, bisa mengandung dan melahirkan. Ini adalah satu mujizat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh melihat kisah ini, maka kita boleh percaya bahwa hari ini apa yang sedang kita hadapi, Tuhan sanggup menolong. Apa yang hari ini terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan sanggup untuk menolong. Orang bisa memprediksi tahun depan adalah tahun yang penuh kekacauan, tahun yang penuh gejolak yang luar biasa. Tetapi saya terlalu percaya, kalau di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, ada di dalam lindungannya Tuhan, ada di dalam pimpinannya Tuhan, ada di dalam kasih karunia-Nya Tuhan, maka kita akan selamat dari semua itu. Ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, mengakhiri tahun 2024, kita jangan takut. Memasuki tahun 2025, kita juga jangan takut. Saya mempunyai keyakinan, jika seandainya Tuhan nanti datang di tahun 2025, maka keadaan kita biarlah tetap seperti sekarang ini. Ya, kita tetap setia beribadah, kita tetap bekerja, apa yang kita kerjakan tetap kita kerjakan. Tetapi satu hal yang harus saudara ingat, ketika Tuhan datang yang kedua kali, Dia hanya mengambil orang-orang yang hidupnya terikat dengan firman Allah. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara yang setia kepada Tuhan, yang setia hidup di dalam firman Tuhan, itu adalah orang-orang yang berhak menyambut kedatangan Tuhan dan menerima Tuhan. Jadi seandainya hari ini Bapak Ibu Saudara dalam kondisi, dalam situasi yang mungkin secara fisik ada di tempat ini, tetapi hatinya mulai sedikit banyak meninggalkan Tuhan, balik, ya, balik lagi kepada Tuhan. Hati, fisik dan jiwamu ada di tempat ini, ada bersama-sama dengan Tuhan, dan itu yang Tuhan mau. Ya, janganlah kita menjadi, sudah nggak waktunya lagi kita menjadi orang-orang percaya kamu palsu. Gayanya sih secara jasmani rohani, ya, maaf, tetapi kenyataannya jauh daripada hal itu. Tolong ingat baik-baik. Jika hari ini saudara masih hidup di dalam kamuflase, ya, jadi hidup sehari-harinya seperti orang rohani, tetapi sebenarnya hidup kita adalah orang rohana. Itu jangan terjadi dalam hidup kita. Jadi hati rohani, sehari-hari juga harus rohani,
Ya, dalam kehidupan kita harus memancarkan Kristus, harus memancarkan Yesus yang hidup. Saya katakan ini karena saya sangat-sangat merindu semua jemaat GPPS Alpha Omega diselamatkan oleh Tuhan. Semua GPPS Alpha Omega dilindungi oleh Tuhan. Semua jemaat GPPS Alpha Omega diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati dalam kehidupan kita sekalian, tetap setia, tetap taat. Tuhan memberkati sampai Tuhan datang kembali yang kedua. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita